Untuk di awal tadi kan sempat saya baca terkait petikan dari wawancara tersebut, Bunda mendukung juga untuk dalam tanda kutip menyemarakan kegiatan perekonomian, terutama kan BPI ini sendiri kan begitu fokus untuk mengentaskan dan juga memberantas korupsi mulai dari penanganan, pencegahan sampai dengan pemberian sanksi. Nah, Bunda melihat sinergitas ini seperti apa, Bunda? Nah, kembali lagi kita berbicara tentang UMKM. UMKM itu kan usaha kecil. Nah, sekarang ini pemerintahan kan termasuk Bapak Presiden kan menyelenggarakan bahwa dan juga menghimbau kepada seluruh kementerian yang tidak berhubungan pun dengan UMKM, mereka maksudnya melakukan dan melaksanakan bagaimana menopang UMKM ini supaya bisa ternyata ekonomi mereka juga bisa terangkat gitu kan, dan seperti yang digadang-gadangkan UMKM bangkit dan UMKM naik kelas gitu kan. Artinya gitu kan dari beberapa kinerja dari BPI ini kan juga melihat kalau dari kementerian tentang bagaimana nanti biaya-biaya juga yang menyangkut dengan bantuan UMKM. Nah, ini kan juga harus bisa maksudnya harus ada badan intelijen, maksudnya independen untuk bisa melihat itu, jangan sampai maksudnya apa yang sudah menjadi hak daripada UMKM itu tidak terrealisasi gitu, karena itu juga salah satu tupoksi daripada BPI gitu kan. Nah, terus bagaimana mengkoneksi ini dengan kita gitu kan. Nah, karena kita ini adalah maksudnya dari ACM ini pemerhati UMKM. Oh, ACM ini jatuhnya tetap pemerhati UMKM ya? Pemerhati UMKM dan juga kami ini sebagai pendampingan UMKM dengan itu lewat reformasi digital. Kita menyiapkan aplikasi yang aplikasi yang bisa membantu aplikasi ini UMKM ini terus bisa up gitu. Jadi naik kelas itu secara ekonomi dan sosial pun terangkat. Bu, izin Bu, terkait tadi terangkat untuk kelas ekonominya itu, Ibu melihat ada nggak Bu polarisasi atau dalam tanda kutip, karena memang ACM ini kan menjalin kerjasama Bu ya dengan BPI. Nah, dalam tanda kutip sisi mana Bu yang bisa diambil selain UMKM, yang maksudnya apakah mungkin karena terdiri atas 30 DPD atau mungkin dikarenakan bahasa kasarnya memiliki suatu organisasi yang terstruktur dan lengkap dan memiliki akses ke kementerian, atau seperti apa sih Bu sehingga bisa terbentuk pola kerjasama yang seperti Ibu katakan tadi gitu loh Bu. Jadi kalau maksudnya bicara tentang bagaimana kolaborasi kita dengan BPI, pastinya kan kita melihat ini kan satu komunitas ya. Memasarkan sesuatu produk itu kan kalau kita baik komunikasi kan lebih baik gitu ya. Jadi maksudnya terstruktur gitu kan. Secara BPI ini juga kan dia punya struktur yang lengkap di 34 provinsi. Nah, di sinilah maksudnya kita masuk dalam program tersebut. Jadi salah satunya adalah komunitas, dan juga mereka juga pemerhati UMKM dan punya binaan-binaan juga di seluruh Indonesia. Nah, dan mereka juga punya struktur yang lengkap. Nah, kalau untuk bicara link ke kementerian, kami pun dari ACM itu sudah punya relation ke sana. Lalu terkait yang tadi Ibu sempat katakan bahwasanya ini juga untuk mendukung sektor mikro dan informal Bu. Nah, Ibu melihat kerjasama dengan BPI ini kira-kira akan merangkul juga nggak Bu sampai ke grassroots? Karena kan sejatinya seperti tadi kata Pak Ketum juga, BPI itu dimiliki oleh grassroots, dimiliki oleh masyarakat, mempunyai peran aktif juga dalam masyarakat. Nah, Ibu melihat potensinya seperti apa Bu? Iya, pastinya sangat berpotensi karena kita kan memang dari bawah. Dari bawah ya, under ya? Ya, kita kan maksud dari akar rumput justru. Kita maksud dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Nah, itu ini kita gitu kan, maksud kita gitu. Jadi konsepnya kita itu yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu banyak. Tapi bagaimana yang tidak tahu bisa menjadi tahu, dan itulah menjadi kesuksesan buat kita. Oke, siap. Makasih banyak atas waktunya Bu ya.